diupayakan ditutup-tutupi gitu ya. Iya, ini kan bukti hasil paparan riset yang saya bilang November 2015, teman saya itu mengatakan Jokowi ini PKI gaya baru, ada PKI gaya baru, dia mengendalikan polisi, Sigit kelakuannya kayak apa sebagai Kapolri, kemudian dia mengendalikan DPR nggak berbunyi. Jadi kalau bilang bubarin aja DPR, nah Kapolri coba Sigit, berapa tahun dia jadi Kapolri? Jokowi saya begitu kenapa? Karena Kapolrinya memang orangnya dia. Sigit itu kan, aduh udahlah susah saya ngomongkan. Iya, ya, jadi ini kerusakan di beberapa bidang ya, yang dampaknya itu amat sangat luas ya untuk kita semuanya, untuk kedaulatan negeri ini ya. Dan sekarang yang presiden sekarang yang harus membenahi mulai dari manakah itu yang paling krusial saat ini. Jadi kalau kita pastiin confirm dulu bahwa PKI gaya baru bermain, Jokowi jadi ujung tombaknya. Dia ngacak-ngacak negara di hamburan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi Bang untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kondisi terkini negeri ini. Siap. Iya. Oke, siap ya Bang ya. Kondisi terkini negeri terutama 10 tahun di negeri ini, terutama perilaku mantan presiden yang ke nomor 27 itu, yang punya andil selama 10 tahun ya, punya andil selama 10 tahun, dan hasilnya sekarang antara lain berupa kerusakan yang terjadi di negeri ini. Konsekuensinya adalah bagi presiden saat ini ya, mungkin kita mulai membahas perilaku yang lalu, perilaku presiden yang ke-7 itu Bang, kerusakan yang dibuat oleh presiden ke-7 itu yang sekarang menjadi pekerjaan rumah ya, yang amat sangat dahsyat bagi presiden saat ini. Mungkin Abang bisa mulai dari mana, silahkan. Ya, saya melihatnya sederhana lah. Kerusakan alam, banjir luar biasa, itu adalah hasil investasi 10 tahun selama Jokowi mimpin. Hasilnya sekarang kelihatan. Dia jual konsesi buat pribadi dia, dapat duit segala macam dijual macam. Makanya nggak heran kalau dia menjadi orang yang nomor 2 atau nomor 3 sebagai presiden yang terkorup di dunia. saya ngomong. Ini buktinya itu. Nah, kemudian dia jual konsesi. Orang ini otaknya kebo, ya bego, tapi akalnya banyak, licik lihai. Jadi kalau ngomong otak konsep untuk negara besar nggak ada. Dia kalau ngerusak ya bagaimana gue dapat duit. Nah, anaknya nular sama kan, berbohong apa? Sekolahnya nggak jelas, sama kayak bapaknya. Jadi Jokowi ini tidak termasuk orang dalam kelompok orang yang keluarganya itu bukan keluarga yang menjadikan pendidikan sekolah pendidikan itu sesuatu yang penting, enggak. Maka si Pupu Papa cuma hai lulusan SMA pun enggak. Dan Jokowi barangkali jadi bangga, gua nggak lulus sarjana segala macam, gua bisa begini main sama Pratikno yang ngarang mengendalikan Ova Emilia UGM. Dia bilang lah Jokowi kuliah di UGM dari mana? Jokowi tidak pernah kuliah di UGM. Ya, nggak pernah kuliah. Ada videonya sebelum rame-rame. IPK saya kurang dari 2. Nggak mungkin kalau dia kuliah. Ya, apalagi UGM diterima kalau IPK kurang dari 2. Jadi saya mau ingatkan itu yang pertama. Kedua, waktu dia jadi wali kota, dia ngomong nggak dari lulusan UGM? Nggak pernah. Surakarta, Dokter Andes, kok sekarang udah ngomong UGM. Jadi tolonglah kita berpikir komprehensif, menyeluruh, lihat keterkaitan itu, bohongnya seperti begitu.
Nah kita kan reaktif, cuma membahas apa yang muncul. Tapi di belakangnya sampai dia ngomong begitu, kenapa nggak pernah kita pelajari? Jadi jelas Jokowi itu pembohong nomor 1 di Republik ini sebagai presiden atau mantan presiden. Bahwa dia nomor 2 presiden yang terkorup di dunia atau nomor 3, ya itu sih urusan lagi. Pembohongnya pun demikian. Saya punya daftar bohongnya. Baunya dia janji, dia ngomong, saya punya daftar bohongnya. Yang jelas saja, iya, yang jelas saja dia ngomong kita nggak perlu impor, kita ini importnya jalan tipu. Jadi berbohong, ini kalau saya ngomong dari brand and mind management ya, berbohong itu buat Jokowi sebagai sesuatu yang biasa. Jadi jujur itu buat dia nggak penting. Ini mindset dari nilai-nilai hidupnya, gambarannya seperti itu. Dia konsep nggak ada tapi akalnya banyak. Licik. Akal itu kalau yang negatif ya kita bilang kelicikannya banyak. Jadi ya udahlah, emang dia seperti itu. Buktinya anak aja sekolah semennya enggak, mau bohong lagi dari mana? Jadi, sekarang keluarganya ramai kan dibahas. Dia siapa ibunya, siapa ininya, silakan aja. Ya, artinya balik lagi itu tadi ya, kelicikan yang konsekuensinya itu seperti sekarang terjadi kerusakan hutan dan sebagainya ya, dan kelicikan itu terus saja diupayakan ditutup-tutupi gitu ya. Iya, ini kan bukti hasil paparan riset yang saya bilang November 2015, teman saya itu mengatakan Jokowi ini PKI gaya baru, ada PKI gaya baru, dia mengendalikan polisi, Sigit kelakuannya kayak apa sebagai Kapolri, kemudian dia mengendalikan DPR nggak berbunyi. Jadi kalau bilang bubarin aja DPR, nah Kapolri coba Sigit berapa tahun dia jadi Kapolri. Jokowi saya begitu kenapa? Karena Kapolrinya memang orangnya dia. Sigit itu kan, aduh udahlah susah saya ngomongkan. Iya, ya, jadi ini kerusakan di beberapa bidang ya, yang dampaknya itu amat sangat luas ya untuk kita semuanya, untuk kedaulatan negeri ini ya. Dan sekarang yang presiden sekarang yang harus membenahi mulai dari manakah itu yang paling krusial saat ini. Jadi kalau kita pastiin konfirm dulu bahwa PKI gaya baru bermain, Jokowi jadi ujung tombaknya. Dia ngacak-ngacak, negara diamburadulin, terus dia ngumpulin duit buat pribadi dia, rencana ngebangun rumah segala macam yang luar biasa. Itu satu, dia ngumpulin duit. Dia mentalitas kere munggah balik. Itu dulu, jadi duit buat dia paling penting. Kedua, soal sekolah nggak penting, karena buat dia gua nggak sekolah aja bisa. Buat apa gua sekolah? Dia bohong pula kan. Pratikno bermain itu gua nggak tahu tuh, bekas profesor doktor dari mana bikin malu kampusnya aja, bisa jadi main-mainin Jokowi, kuliah di UGM segala macam. Orang Jokowi nggak kuliah, dari mana UGM? Jadi Pratikno hilang sekarang. Nah itu dia, jadi artinya ada yang mendukung, sementara yang mendukung itu adalah mantan rektor, bukan orang Iya, bukannya mendukung, sedang mendukung, disetel oleh kelompok PKI gaya baru lewat Jokowi ini. Jadi si Pratikno ini dipakai oleh PKI gaya baru untuk mengesahkan, mengkuatkan bahwa Jokowi itu segala macam itu maunya dia. Ini contoh yang ingin sampaikan apa? Tolong masyarakat kita sebagai bangsa publik, kita belajar. Jangan lagi kita membiarkan PKI gaya baru dalam contoh seperti Jokowi ini bermain ngerusak bangsa ini. Generasi muda dimainin, dan di sisi lain dia membuat generasi muda tidak peduli, tidak menganggap ini penting. Dia bermain ini segala macam. Merusak dan sama sekali tidak. Ya, artinya merusak nilai-nilai yang seharusnya dipertahankan, dijaga. Ya, nah ini contoh soal ya. Mari kita pelajari Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu ada 5 nilai-nilai utama, primary values. Tidak ada nilai-nilai Pancasila berbicara demokrasi, nggak ada.
Yang ada musyawarah mufakat mufakat. lewat bla bla bla. Nggak ada demokrasi. Ini ngomong, oh demokrasi. Lu ngerti nggak yang ngomongnya? Pancasila tidak mengenal demokrasi. Musyawarah mufakat bla bla. Nggak ada. Demokrasi itu budaya barat. Kita nggak kenal itu. Ini ngomong demokrasi dari mana? Demokrasi. Jadi ada orang yang nggak ngerti Pancasila. Jadi ngomong sibuk apa sih demokrasi? Pelajarilah Pancasila itu, 5 silanya, ketuhanan Maha Esa dan seterusnya. Ada nggak demokrasi itu? Nggak ada. Jadi ya inilah. Jadi bangsa ini bangsa yang tidak mau belajar, reaktif, ikut-ikutan. Kalau nggak ikut-ikutan rasanya nggak hebat. Sorry. Kami ingin Ikut-ikutan. meluruskan. Uyut tidak bisa mendiamkan. Oke, ya. Ikut-ikutan itu tadi Ya ya. ikut-ikutan tanpa ngerti. Kita nggak ada Pancasila mau demokrasi itu barat. Budaya Pancasila mana ada demokrasi. Artinya bukan satu suara Iya. suara satu orang satu suara itu berarti kan menyamaratakan ya. Sementara orang itu punya kualitas yang berbeda. Iya, demokrasi itu asumsinya semua orang Punya hak yang kapasitasnya sama. Jadi pegangannya orang yang mayoritas pasti yang betul. Ini kok udah ngawur dan itu bukan budaya kita. Ini ngomong, wah kita harus demokrasi tidak ada. Dia bilang, ya orang belajar nggak sih, jangan ngebacot aja, Salah. capek juga lama-lama. Kita ngomong baik-baik nggak nempel-nempel di otaknya. Ya. Jadi pakai untuk sama PKI baru dengan demokrasi. Belajar Pancasila dari ketuhanan Maha Esa dan segala macam. Ada nggak demokrasi? Iya. Pelajari Pancasila itu luar biasa isinya. Artinya pegangannya. falsafah negara yang sudah teruji ya. Iya, itu dasar fondasi negara itu Pancasila. Ini kok ngomong demokrasi ini ke bawah-bawah ini Sudah apa makin sih? lama makin jauh ya Bang. Makin jauh makin nggak ngerti. Dan itu emang dibelokin daerah ke sana. Itu lagi-lagi balik lagi itu upaya untuk membalikan membalikkan fakta, membalikkan fakta, Menghilangkan Berbohong. jati Nah, diri ya. kita sebagai bangsa Menghilangkan. dengan Pancasila sebagai landasan Landasan. atau fondasi bangsa. Itu yang mau dirusak. Nggak ada. dan secara bertahap sudah tampak dampak Iya, konsekuensinya. dampak, betul. Konsekuensinya udah kelihatan. Hutan dirusak, Hutan ini dirusak, DPR kayak begitu.